Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau kebiasaan kita sering terbentuk dari orang-orang terdekat? Menurut Bandura, manusia belajar bukan cuma dari nasihat, tapi dari melihat dan meniru orang lain. Ini disebut modeling. Ada 4 tahap, mulai dari perhatian, mengingat, meniru, dan motivasi. Sekarang kita lihat. Lama-kelamaan, kebiasaan bapak ini keingat terus sama anak-anak. Mereka paham tanpa keluarga harus hidup irit, bukan pelit. Misalnya, setiap keputusan selalu pakai prinsip, ini kebutuhan atau cuma keinginan. Nah, di sini nilai hemat tersimpan di kepala, bukan cuma lewat omelan. Setelah itu, masuklah ke tahap meniru. Anak-anak mulai kelihatan berubah, seperti menahan diri buat jajan, lebih hati-hati pakai uang, bahkan saling ngingetin kalau ada yang boros. Ini nunjukin kalau perilaku hemat bapak udah ditiru secara nyata. Kenapa mereka lanjut terus hidup hemat? Karena ada penguat positif. Bapak dan ibu kasih apresiasi, jadi suasana keluarga lebih stabil dan anak-anak ngerasa bangga bisa mandiri. Menurut Bandura, inilah yang bikin perilaku itu bertahan. Jadi, film Keluarga Irit menunjukkan kalau anak belajar dari contoh, bukan cuma kata-kata. Teori Bandura terbukti bahwa di kehidupan keluarga sehari-hari. Albert Bandura, seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama dengan Social Learning Theory. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah Bobodol Studies. Seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang memukul dan menendang Bobodol. Ketika kemudian anak ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodol, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapannya yaitu, if what we see is what we become. 5 asumsi dasar dalam social learning theory. Pertama, plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Kedua, adanya konsep triadic reciprocal causation model, yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah resiprokal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadik, bukan hanya satu arah. Pertama, behavior meliputi perilaku individu. Kedua, environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh. Dan yang ketiga, person meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lain. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang cukup banyak berpengaruh adalah aspek kognitif. Ketiga, agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Keempat, adalah self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Kelima adalah tentang moral agency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Dalam social learning theory dikenal istilah observational learning.
Manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Dalam proses modeling, seorang belajar melalui proses observasi, namun bukan hanya sekedar meniru. Ada proses kognitif yang terjadi di sini.